Hai teman-teman Glam Mesin Trik, saatnya tanya CMT. Beberapa waktu yang lalu CMT telah mengunggah sebuah video dan teman-teman dipersilakan untuk bertanya apapun di video tersebut dan linknya sudah kami berikan di community. Jadi buat teman-teman yang belum ikutan memang harus masuk di community ya. Jadi harus sudah subscribe YouTube channel Glam Mesin Trik. Terima kasih buat yang sudah berpartisipasi di sesi tanya CMT ini. Teman-teman dipersilakan untuk membuat pertanyaan apapun dan CMT akan berusaha menjawab semua pertanyaan. Kami akan menjawab satu persatu pertanyaannya dan di setiap satu sesi jawaban akan ada pengumuman satu nama yang beruntung mendapatkan bingkisan menarik dari CMT. Ada beberapa nama yang akan beruntung mendapatkan bingkisan menarik dari CMT dan beberapa nama tersebut di setiap satu sesi Q&A akan diumumkan satu nama yang beruntung. Akan ada beberapa nama yang beruntung. Jadi ikuti terus video tanya CMT dari awal sampai akhir biar tahu apakah kamu salah satu yang beruntung. Hai teman-teman Glam Mesin Trik, kali ini seperti janji CMT sebelumnya, CMT akan bersedia untuk diwawancarai oleh teman-teman CMT sekalian. Teman-teman boleh tanya apapun dan CMT akan berusaha menjawab semuanya. Dan sekarang saatnya interview CMT. Tempat favoritnya CMT itu kalau main capit boneka, sebenarnya kalau ditanya yang paling, sebenarnya sulit ya jawab yang paling itu ya, karena setiap tempat permainan itu punya plus minusnya, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalnya di Fantasia lebih karena deket, harganya terjangkau, terus mereka punya mesin capit yang unik kayak White Clipper, UFO Catcher maupun Crystal Cube ya. Karena kalau game Fantasia itu enaknya dekat dengan rumah sih sebenarnya, di Lipo Plaza dekat banget dari rumah, jadi bisa sewaktu-waktu bermain. Harganya yang jelas lebih terjangkau, tidak semahal Time Zone. Hanya saja untuk capit boneka game Fantasia tidak punya yang 3 cakar di sini ya, maksudnya yang di sini tidak punya yang 3 cakar. Dia punyanya White Clipper, UFO Catcher. Kalau yang 3 cakarnya biasanya capit kecil untuk gantungan kunci. Tapi White Clipper atau UFO Catcher maupun Crystal Cube itu mesin yang lumayan langka kalau di sini. Ini mesin yang unik sebenarnya menurut saya. Cuma memang belakangan ini ada beberapa mesin tiket yang agak cenderung menjadi sulit. Jadi dari sebelumnya gampang jadi sulit, jadi berubah lagi. Dan sebenarnya Time Zone juga tempat favorit untuk capit boneka, targetnya juga banyak. Kalau masalah pilihan ya Time Zone itu yang pilihannya banyak. Cuman memang harganya yang lumayan ya, lebih tinggi lah di Time Zone per sekali permainan. Tapi kalau ngomong pilihan varian arcade yang juga banyak, artinya mesin tiket yang banyak, Transmart juga pilihan yang bagus. Happy Time sekarang juga cukup bersaing ya, meskipun arcade-nya nggak terlalu banyak kalau di sini, tapi playground-nya besar. Jadi kalau ngomong paling favorit, sebenarnya semuanya merata kalau CMT. Sebenarnya di dunia maya saya sendiri tidak hanya sekedar jadi tukang capit, tapi juga ada channel YouTube yang lain namanya Rudy Cahyo TV. Jadi sebelum punya channel YouTube CMT, saya punya official website rudycahyo.com. Nah itu yang mencerminkan profesi saya sehari-hari. Jadi bermain arcade, mesin capit itu hobi aja. Sebenarnya kalau boleh jujur, sebagaimana awalnya channel CMT dibuat, saya pribadi lebih suka main mesin capit sebenarnya. Lebih greget aja dapat hadiah secara langsung. Cuman setelah sekian kali kita merekam permainan mesin capit, ternyata butuh variasi berkenaan dengan banyak hal ya. Termasuk pilihan mesin capit itu kadang-kadang di sebuah tempat permainan atau di game center itu tidak banyak, sehingga harus bermain mesin-mesin yang lain. Sehingga CMT mencoba untuk bermain mesin tiket. Dan menarik juga ternyata ketika dapat jackpotnya, super bonus itu menarik juga, sehingga akhirnya dua-duanya suka. Meskipun kalau mau ditanya secara jujur, main mesin capit lebih menyenangkan. Kalau ngomong boneka favorit sih sebenarnya yang bikin sebuah boneka itu jadi favorit tidak hanya sekedar bagusnya ya. Kalau soal kualitas, sebenarnya kualitas bahan dan pembuatan itu Time Zone bagus. Cuman Time Zone tidak punya boneka karakter. Jadi jarang sekali memang di Indonesia yang punya boneka karakter, apalagi yang official karakter. Sebenarnya kalau soal boneka itu sama aja, semuanya bagus, semuanya seneng gitu ya.
Terus kalau di game Fantasia bonekanya juga bagus-bagus, kualitasnya bagus, unik kadang bonekanya ya, nggak umum. Artinya biasanya kalau boneka yang digunakan untuk mesin capit pasti boneka duduk, boneka yang ada tangannya, kaki seperti itu. Tapi kalau di game Fantasia variatif banget, ada buah, ada sayur, ada jadi macam-macam bentuknya, ada bintang gitu ya, macam-macam. Tidak harus boneka berupa hewan yang ada kaki dan tangannya, itu tidak harus, tidak selalu seperti itu. Makanya kalau ngomong boneka sebenarnya semuanya seneng ya, semuanya seneng, tidak ada yang mana lebih dari yang lain. Jadi boneka favorit tadi itu salah satunya bahan bentuk, tapi ada penyebab yang lain, kadang-kadang sifat historisnya, bagaimana waktu itu kita memperolehnya. Bahkan kadang-kadang kalau CMT itu bongkar-bongkar boneka-boneka itu keinget gitu loh. Jadi setiap kali bongkar dan kemudian lihat boneka itu jadi inget, ini dulu dapatnya kayak apa. Nah itu yang seru juga ya, pas ngeliat jadi bernostalgia, ini dapatnya waktu apa. Makanya pas kemarin throwback, ada video-video throwback dari CMT itu termasuk juga mengenang bagaimana kita memperoleh boneka-boneka itu, yang kadang-kadang kalau dipikir, wah dulu kok asik ya, sekarang kok agak sulit gitu ya dapat boneka dari capit boneka gitu ya. Nah itu jadi lebih ke historisnya yang bikin boneka itu jadi favorit kemudian. Nah kalau ngomong terfavorit ya itu nggak ada jadinya, jadi semuanya punya historinya masing-masing. Sebenarnya nggak ada filosofi ya, karena sejak awal channel ini hanya channel hobi, lebih ke entertainment. Tapi ternyata hobi itu juga mengandung skill, karena kita sering bermain mesin capit, kita pelajari polanya, maka pola itu atau hasil belajar kita itu bisa di-share ke teman-teman yang lain yang suka main mesin capit ya. Dulu pikirannya begitu, pertama karena hobi, terus kemudian karena ingin berbagi pengetahuan atau ilmu tentang bagaimana mencapit waktu itu. Karena di dalam proses mencapit sampai bisa memperolehnya itu, kita itu harus melalui sebuah riset kecil. Artinya sebenarnya kita tidak sadar kan, kita ngelihat polanya, tiap hari ngelihat polanya, ketika main ngelihat lagi polanya, apa perubahannya, yang mana yang tepat. Itu ada proses riset kecil di situ, proses penelitian kecil di situ. Nah ini yang nanti bisa di-share ke teman-teman yang juga suka bermain mesin capit maupun mesin arcade tiket ya. Kalau dibilang filosofi ya lebih ke behind atau alasan kenapa kok kita intent atau kita concern memelihara, merawat YouTube channel ini. Jadi kalau kita mau melihat kembali apa yang sudah kita lakukan, pasti ada proses reflektif di situ kan. Jadi proses reflektifnya itu ya kemampuan kita membaca pola itu. Bahkan dulu ada yang nanya, ada yang mencibir, kok video seperti itu di-share. Artinya gini, kan sebagian dari yang di-share CMT itu apa adanya sebenarnya. Jadi ada yang pas nyapit nggak dapat, atau bahkan mungkin agak kesulitan sekian kali nyapit baru dapat gitu. Tapi kita tetap share itu apa adanya. Itu kan dulu ada yang bilang, kok seperti itu dibandingkan sama mungkin channel-channel yang lain yang langsung sekali capit dapat, sekali capit lagi dapat. Karena CMT ingin memberikan pengetahuan, memberikan ilmu. Artinya nanti dari melihat itu orang bisa melihat polanya, dari nonton itu orang bisa melihat polanya, sehingga dia jangan seperti itu, berarti jangan seperti itu, misalnya kayak begitu. Itu enggak masalah, kita lebih suka nanti teman-teman bisa belajar dari situ. Itu sempat ada yang komen kayak begitu dan sempat kita sudah jelaskan dan clear sebenarnya. Kita itu berusaha menampakkan itu apa adanya. Kalaupun ada pemotongan-pemotongan itu bukan karena kita ingin menonjolkan yang bagus-bagus aja. Ya oke, kita ingin menonjolkan yang bagus, tapi bukan bagus dalam permainannya itu, tapi bagus dalam kualitas videonya. Kan kadang-kadang ada yang goyang, ada yang atau menunggunya lama. Misalnya gini ya, contoh saja misalnya Magic Ticket atau Hole in One atau Slam a Winner yang kadang-kadang menaikkan bolanya itu agak lama, jadi bolanya ngantri gitu loh. Kalau dipencet langsung kan itu belum turun, jadi harus nunggu. Nah itu ketika kamera kita terus nyala, kameranya CMT terus nyala, itu kan berarti masih belum main tuh, itu ya harus dipotong. Nanti teman-teman bosen kalau ngeliatin nungguin kayak gitu. Nah itu dipotong. Meskipun ada juga yang sengaja kita biarkan aja gitu, kita biarkan karena kadang-kadang kita ingin memberikan referensi. Misalnya mesin di sini memang agak lama, jadi artinya nanti kalau teman-teman main di situ harus bersabar gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau memang tujuannya untuk itu kita biarkan biasanya. Tapi kalau ternyata kita lihat polanya dalam video itu kok kayaknya ini butuh dipotong aja, kita potong. Tapi bukan berarti menyembunyikan permainan jeleknya, enggak. Jadi semua permainan menurut kami bagus-bagus aja, asalkan niatnya untuk apa gitu ya. Kalau niatnya untuk biar teman-teman belajar, mempelajari polanya, ya enggak apa-apa. Ketika
kita belum dapat dan pada akhirnya dapat, itu kita share biar teman-teman tahu gitu ya, prosesnya dan belajar dari situ. Kita pernah main capit boneka kampung, tapi memang tidak banyak videonya yang capit boneka kampung. Ada, coba dicek di video-videonya si MT, itu ada mungkin 2 atau 3 kali, silakan ditonton. Sebenarnya pengen banget, cuman kita itu berusaha melacak beberapa tempat ke teman-teman yang suka main juga. Yang mereka rekomendasikan itu memang dekat dengan rumah-rumah mereka, cuman kita pernah melacaknya itu agak jauh-jauh ya, tempatnya jauh banget, dan kadang-kadang harus masuk gang dan jauh pokoknya tempatnya. Jadi antara perjalanan dan mainnya itu tidak sebanding. Itu yang pertama. Terus beberapa kali kita melacak sampai di tempat itu tutup. Jadi di Google Map-nya tidak ada keterangan kalau tutup. Itu pernah seperti itu. Pernah juga kita lacak sampai sana, tokonya buka, tapi mesin capitnya sudah tidak ada. Maka itu akhirnya ya udahlah, mengurangi berburu mesin capit kampung. Kalau ada rekomendasi silakan aja ditulis di kolom komen, tidak apa-apa ya. Nanti kita akan coba cek, kita pastikan ada, dan kita akan bermain di sana. Senang banget pastinya kalau bisa bermain mesin capit kampung. Dulu pernah main juga, dapat banyak, langsung kita bagi-bagikan ke anak-anak di sekitar situ. Gitu ya. Jadi rekomendasikan aja, tidak apa-apa. Senang kita bermain mesin capit kampung. Sebenarnya kalau peralatan kita itu ada ya, ada gimbal juga, ada Steady Pro juga, macam-macam kita itu. Ada yang tripod elastis juga, ada banyak sebenarnya yang bisa direkatkan, yang bisa diberdirikan, ada banyak. Cuman kadang-kadang bawa seperti itu nggak praktis, sehingga kita pastikan nih, kita mau ngevlog apa sih gitu ya. Kalau dicapit boneka, insya Allah yang handle yang biasa aja udah cukup. Hanya tinggal kita aja yang mengarahkan misalnya ke arah capitnya, ke arah lubangnya, kayak gitu. Jadi biar tidak terlalu berat. Karena pernah pakai Steady Pro yang agak besar gitu ya, itu lama-lama capek sebenarnya tangan. Jadi kita pakai yang ramping aja gitu ya. Itu nanti tergantung di pengelolaannya setelah itu. Pakai apa kita ngerekamnya? Lebih banyak pakai handphone malah. Lebih banyak pakai handphone, karena handphone sekarang itu kualitas kameranya udah bagus-bagus. Jadi praktis saja pakai handphone. Hanya saja akan lebih enak kalau pakai handle. Kita juga beberapa kali nggak pakai handle, langsung pakai handphone, itu agak sulit ya untuk permainan-permainan yang butuh fokus. Tapi kalau bawa handle masih mending ya, jadi ada pegangannya gitu. Jadi kita kalau mau hunting, alat perangnya nggak macem-macem kok, jadi simpel. Beberapa kali pernah mengalami yang seperti itu. Tetap kita akan main, tetap bikin kartu baru. Untuk yang kita sudah berlangganan, mereka sudah kenal, ya tinggal kartunya itu diatasnamakan dengan nama yang sama gitu. Jadi enggak masalah, nanti tinggal ditransfer, disatukan gitu ya, disatukan ke kartu yang lama kayak gitu. Terutama yang model sifatnya nabung ya, artinya tiketnya ditabung di tempat bermainnya, itu bisa nanti disatukan. Jadi tidak masalah ya, tetap main aja daripada balik lagi harus ngambil ya, mending tetap main aja. Kalau mengedit kita itu dulu ya, awalnya itu semuanya pakai handphone. Itu bahkan sampai sekian ratus video, ada 200-an video itu kita pakai handphone. Jadi ngeditnya pakai handphone. Simple aja juga aplikasinya. Dulu kita pakai Video Show, tapi yang memang yang berbayar ya, untuk menghilangkan watermark ya, atau tanda air logo dari aplikasinya, itu kita pakai yang berbayar. Bahkan kita beli yang apa istilahnya ya, yang selamanya. Jadi yang nggak bayar per bulan atau per tahun, kita beli yang selamanya. Dan sayangnya handphone kan berganti, dan itu kan cuma ada di handphone yang sebelumnya, jadi harus membeli lagi. Itu kalau tak lihat ketika mau beli itu kok ini, maksudnya kok sudah tidak ada yang beli selamanya, itu adanya per bulan atau per tahun. Maka akhirnya enggak, ngeditnya beralih ke laptop. Dulu pakainya itu kita itu kombinasi antara KineMaster atau KineMaster dan Video Show. Yang paling simpel Video Show waktu itu. Jadi finishing biasanya Video Show. Karena KineMasternya kita itu dulu berbayar beberapa kali, karena adanya kan bulanan sama tahunan apa bulanannya. Dulu kita beli bulanan, terus lama-lama nggak telaten ya, harus bayar per bulan. Akhirnya KineMasternya pakai gratisan. Jadi untuk KineMasternya nanti di finishing pakai Video Show yang berbayar.
jadi hilang semuanya nanti watermarknya itu. Nah berikutnya ketika beralih ke laptop itu kita pakainya juga bukan aplikasi yang kompleks ya, kita cuma pakai iMovie. Jadi pakai iMovie, simpel banget untuk kebutuhan CMT itu udah cukup karena kita tidak sedang akan bikin animasi yang macam-macam ya. Itu udah cukup, udah keren lah, udah simpel, udah cepet banget ngeditnya. Kalau mendapatkan viewer yang sedikit, sebenarnya lumrahnya kita harusnya promote ya, promosi kemana-mana enggak sebenarnya. Jadi tetap konsisten aja, bikin video upload. Nanti harapannya selain beredar di YouTube banyak gitu ya, banyak beredar, juga total waktunya juga semakin panjang dengan banyaknya video yang beredar. Itu aja sih. Cuman memang kalau lihat viewer banyak ya seneng, kalau lihat subscriber terus nambah juga seneng gitu ya. Jadi yang kita lakukan tetap upload. Itu tadi teman CMT bertanya. Suatu saat yang masih belum bergabung, kita akan adakan lagi, silahkan aja bikin pertanyaan dan ditujukan ke CMT, boleh ke video manapun, tapi ini CMT bikinkan video khusus untuk teman-teman bisa tuliskan pertanyaan di kolom komennya biar ngumpul gitu ya pertanyaannya. Nanti suatu saat kita akan coba rilis lagi teman-teman CMT bertanya biar teman-teman bisa menanyakan hal-hal yang lain dan CMT akan berusaha menjawab semua pertanyaan. Oke, demikian teman-teman CMT bertanya. Sampai ketemu lagi di wawancara dengan CMT berikutnya. Ternyata teman-teman kejutannya adalah setiap pertanyaan yang dibacakan akan mendapatkan bingkisan menarik dari CMT. Dan ternyata semua pertanyaan dibaca dan dijawab oleh CMT. Berarti semuanya mendapatkan hadiah. Selamat. Jangan lupa untuk konfirmasi nama dan pengiriman hadiahnya di Instagram kami @claw_machine_tricks. Jangan lupa biar kami bisa segera mengirimkan bingkisannya. Terima kasih buat partisipasinya. Jangan lupa dukung terus CMT dengan cara like, share, komen, dan tentu saja subscribe. Jangan lupa ajak teman-temannya untuk subscribe biar kita bisa terus memberikan video yang terbaik buat teman-teman CMT semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.